Sobat bijak, tempo hari kita sudah membahas beberapa hukum yang mempengaruhi reinkarnasi, yang aku kaitkan juga dengan peran dan misi jiwa. Kalau ada yang belum menyimak, link videonya sudah aku sertakan juga di kolom deskripsi. Dan sebagai pengantar, supaya sobat-sobat yang belum sempat menyimak konten tersebut juga bisa mengikuti apa yang akan kita bahas kali ini, aku mau beri sedikit gambaran dulu tentang apa yang sudah kita bahas pada konten sebelumnya, yang mana melalui konten itu kita sudah bisa memahami bahwa samsara, karma pala yang meliputi samskara dan karma wasana adalah hukum-hukum yang mempengaruhi eksisnya siklus kelahiran berulang atau reinkarnasi, yang mana merupakan sebab akibat yang tak terelakkan oleh karena diri masih terikat pada rekam jejak aksi-aksinya di kehidupan yang lalu, yang cenderung membentuk gejolak yang serupa dengan kisah yang telah ia lalui pada kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, reinkarnasi berarti pengulangan atas kisah atau pengalaman hidup yang sebelumnya pernah dialami. Terkecuali bila seseorang dengan daya upayanya bisa menyadari kesejatian dirinya, maka ia pun jadi punya kemampuan untuk secara sadar melakukan aksi-aksi yang tanpa terpengaruh oleh kesan-kesan itu, sehingga ia pun bisa mengalami kebebasan dan kebahagiaan yang sejati, hingga terlepas dari jeratan hukum samsara yang syarat akan drama dan cenderung membuat orang jadi merasa sengsara. Lalu apa kaitannya ini dengan misi jiwa? Maka itulah yang sekarang akan jadi pokok pembahasan kita. Sobat bijak, seperti yang sudah aku terangkan sebelumnya, bahwa misi jiwa itu sebenarnya cuma metafora yang banyak disalahpahami sebagai misi dari yang ilahi, yang sejatinya misi yang dimaksud itu mestinya merupakan pilihan sadar kita untuk melakukan aksi-aksi yang bebas dari pengaruh kesan-kesan yang terpendam di dalam jiwa, sehingga aksi-aksi sadar itu tidak lagi membentuk samskara-samskara yang baru, sekaligus melebur samskara-samskara yang masih tersisa, yang jika dibiarkan begitu saja akan terus-menerus menjerat kita dalam siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian yang syarat akan kesulitan dan penderitaan, yang mana siklus itu yang disebut samsara. Dan melalui kesadaran untuk melakukan aksi-aksi tanpa distorsi, bukan saja kita akan terbebas dari samsara, tapi juga bisa mengalami potensi diri kita yang tertinggi, yaitu manunggaling kawula lan Gusti. Ini bisa dianalogikan seperti kalau kita berpuasa, bukan saja kita tidak akan menambah zat lemak baru ke dalam tubuh kita, laku puasa itu juga secara otomatis akan membakar lemak-lemak yang masih tertimbun dalam badan kita sebagai pengganti asupan energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas selama kita menghentikan asupan kalori. Alhasil, selain kita bisa jadi lebih sehat, kita pun jadi punya postur yang lebih ideal, yang bila puasa itu kita ibaratkan sebagai bentuk aksi tanpa distorsi, tanpa kesan atau tanpa pamrih. Kemudian lemak itu adalah karma, yang mana karma itu mengandung samskara dan karma wasana yang bisa kita ibaratkan sebagai kalori. Lalu energi itu adalah prana, yang merupakan nutrisi bagi kundalini dan sakti. Maka pada analogi ini, kesehatan dapat kita ibaratkan sebagai kesadaran rohani, sedangkan postur tubuh yang ideal itu adalah manunggaling kawula lan Gusti. Dan kalau ada yang masih agak bingung, mungkin kalian akan lebih nyambung kalau kalian mengingat-ingat kembali penjelasan sepintasku terkait hubungan antara kesadaran dan energi yang sudah aku jelaskan pada konten terdahulu. Dan sekarang, untuk memperjelas dan mempertegas hal ini mengenai bagaimana kita bisa mencapai potensi kita yang tertinggi atau setidaknya sadar rohani, kita perlu memahami satu hukum lagi yang terkait dengan diri, yaitu swatantra kata, yang mana swa berarti diri sendiri atau mandiri, tantra berarti aturan atau kendali, dan kata berarti pernyataan yang mengacu pada tanggung jawab. Maka secara harfiah, swatantra kata bisa kita maknai sebagai hukum yang menyatakan bahwa kita memiliki kebebasan dalam berekspresi, yang memegang kendali dalam mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab secara mandiri atas segala konsekuensi yang terjadi. Maka dengan mengetahui hal ini, mestinya kita sadar juga bahwa apapun yang terjadi sebenarnya adalah konsekuensi dari bagaimana kita berekspresi. Apapun yang kita alami saat ini adalah kecenderungan yang terbentuk oleh rekam jejak aksi-aksi kita sendiri. Dan terkait hal ini, orang-orang, khususnya dalam kalangan Hindu,
kerap menggunakan aforisme seperti hidupmu adalah karmamu, yang dengan kata lain menyatakan bahwa jalan hidup manusia itu tidak ditentukan secara khusus atau absolut oleh Yang Maha Kuasa, melainkan itu terjadi akibat kemelekatan manusia pada jiwa yang syarat unsur karma, yaitu samskara dan wasana. Untuk lebih menegaskan hal itu, Weda juga menjelaskan bahwa Yang Maha Kuasa dipahami sebagai yang memiliki 3 sifat aktif yang berkesinambungan, yaitu mencipta, bukan saja alam semesta, tapi juga lengkap dengan sistem atau hukum-hukumnya, lalu menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ciptaannya itu, tapi bukan dengan intervensi secara langsung, melainkan melalui hukum-hukum semesta atau dharma yang telah ia ciptakan. Kemudian pada waktunya, ciptaan itu juga perlu didaur ulang, yang ini juga bukan melalui intervensi secara langsung, melainkan sebagai bentuk konsekuensi dari drama-drama yang sudah berlaku itu. Dan oleh karena gejolak dari hukum-hukum itulah yang kemudian melahirkan 3 manifestasi utama yang disebut Trimurti, yaitu Brahma sebagai perwujudan suci dari aspek penciptaan, Vishnu yang mewakili aspek pemeliharaan, dan Shiva sebagai pelebur atau pendaur ulang. Dan oleh karena vibrasi yang terpancar dari masing-masing Trimurti itu, maka terjadilah juga berbagai manifestasi yang menyebabkan berkembangnya sifat-sifat kreatif, kultivatif, dan destruktif, yang mana semua itu akan termanifestasi lagi ke dalam banyak wujud atau bentuk, yang ketika sifat-sifat dasar itu termanifestasi ke dalam wujud manusia yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas, yang dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna tingkat evolusinya bila dibandingkan dengan makhluk lain di muka bumi ini, maka manifestasi itu serta-merta berkorelasi dengan hukum-hukum diri seperti karma, punarbawa, dan swatantra, sebagaimana yang sudah aku terangkan tadi dan juga pada konten sebelumnya. Maka itu cukup menjelaskan bahwa seperti apapun nasib kita semasa hidup, tiada lain itu merupakan konsekuensi dari aksi-aksi kita, baik yang kita lakukan secara sadar ataupun tak sadar. Apakah kita akan cenderung kreatif, kultivatif, atau destruktif? Bukankah kita sendiri yang pada akhirnya membuat keputusan? Maka sederhananya bisa kita katakan bahwa Yang Maha Kuasa telah menciptakan hukum-hukum sebagai takdir atau ketentuan, sedangkan nasib atau pala, karma manusia itulah yang menentukan. Yang itu berarti kalau seseorang bisa membebaskan diri dari kemelekatannya akan samskara atau residu karmanya, ia pun tidak akan terpengaruh lagi oleh wasana atau kecenderungan aksi yang terbentuk oleh residu-residu itu, sehingga semua aksinya itu akan berdasar atas kesadarannya dan bukan karena kompulsivitas atau impulsivitasnya. Maka dengan kata lain, struktur karmanya pun dapat berubah dan jalan hidupnya pun bisa berubah kapan saja. Inilah mengapa ada wacana-wacana tentang manusia yang melalui kesadaran dan kehendaknya disebut bisa menentukan nasibnya sendiri. Maka ketahuilah juga, saat seseorang masih terikat pada samskara, segala aksinya merupakan aksi yang tak sadar karena hanya mengikuti wasana, sehingga segala yang terjadi hanyalah manifestasi dari kesan-kesan yang terpendam dalam jiwa itu. Dan karena kesan-kesan itu tak banyak mengalami perubahan, maka gejolak ataupun kisah-kisah yang dimanifestasikannya pun cenderung repetitif atau hanya merupakan pengulangan dari kisah-kisah sebelumnya. Seperti halnya kalau kalian pernah mengalami jatuh bangun dalam perjuangan karir ataupun usaha-usaha kalian, yang kurang lebih kasus-kasusnya tidak jauh berbeda. Kemudian ada juga pengalaman putus nyambung dengan pasangan, dengan drama-drama yang melulu sama atau setidaknya serupa. Ataupun saat kalian merasa terjadi suatu kebetulan bertemu dengan orang-orang yang punya kesamaan, atau orang-orang yang meskipun berbeda tapi punya tipikal yang serupa dengan rekan ataupun mantan kalian yang cenderung membawa gejolak-gejolak yang serupa dengan kisah-kisah yang kalian alami sebelumnya. Maka itulah beberapa contoh atau tanda bahwa kalian selama ini hidup di bawah pengaruh karma wasana. Oleh karena pengaruh dari kecenderungan dan pengulangan-pengulangan yang dirasa kebetulan semacam itulah, orang-orang lalu jadi merasa bahwa seolah-olah nasib itu tak bisa diubah karena memang sudah ditentukan. Maka bila ketidaksadaran semacam itu terus dibiarkan, kalian pun akan terus-menerus terjerat dalam samsara dan makin jauh dari kesadaran diri yang sejati. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak terpengaruh lagi oleh karma wasana,
lalu bisa bertindak secara sadar, kalian pun bisa merubah kecenderungan nasib kalian. Karena apapun yang kalian pelajari hingga kalian menguasainya, apapun yang kalian biasakan hingga tertanamlah itu sebagai kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk juga sikap dan perilaku yang kalian pilih untuk kalian ekspresikan sehari-hari, sehingga itu terbentuk menjadi sifat alami. Segala aksi semacam itu akan terekam sebagai samskara dan membentuk karma wasana. Sederhananya, kalau kalian ingin merubah kecenderungan nasib kalian, maka rubahlah mindset kalian. Rubahlah kebiasaan-kebiasaan kalian, rubahlah juga sikap dan perilaku kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian. Dan bila perlu, untuk hasil yang lebih drastis, kalian juga perlu mengubah lingkungan kalian, seperti di mana kalian biasa bergaul dan dengan siapa kalian biasa berkumpul. Maka segala aksi semacam ini akan menimbulkan samskara yang baru dan membentuk karma wasana yang baru juga. Dengan kata lain, kecenderungan nasib kalian pun akan menjadi baru atau berbeda. Hanya saja, karena samskara-samskara itu, terlepas dari baik ataupun buruk, tetap saja akan tersimpan ke dalam DNA yang akan terwariskan secara turun-temurun. Maka tentu, setelah kalian meninggal dunia, lalu mengalami masa tunggu di alam baka, dan ketika saatnya tiba, bila ada salah satu dari keturunan kalian yang DNA atau samskaranya, juga wasana atau genetikanya, identik dengan apa yang kalian punya menjelang kematian kalian di kehidupan sebelumnya, maka dialah yang akan menjadi wadah baru kalian untuk berinkarnasi. Dan artinya, entah baik ataupun buruk, karma itu akan terus mengikat kalian dalam samsara, yang mana selama berada dalam siklus ini, kalian pun tak akan luput dari pengulangan gejolak-gejolak dan drama hidup yang begitu-begitu saja, semacam derita fisikal atau derita mental, yang selama kalian belum mengalami kesadaran rohani, gejolak-gejolak itu akan cenderung menimbulkan kesan-kesan yang menyakitkan, menyusahkan, mengecewakan, menyedihkan, hingga menakutkan dan mengerikan. Maka kalau yang kalian inginkan adalah untuk menjadi benar-benar bebas dan bahagia, jalan pembebasan yang akan aku jabarkan nanti adalah salah satu jawabannya. Dan inilah yang secara pilihan sadar aku anggap sebagai misi, tapi bukan misi jiwa, seperti yang di konten sebelumnya sudah aku sebut sebagai istilah yang keliru. Melainkan inilah misi kita sebagai diri, yaitu bebas dari jeratan samsara. Dan seperti janjiku di konten sebelumnya, di konten ini kita juga akan membahas tentang bagaimana cara membebaskan diri dari kemelekatan itu. Maka yang bisa kita praktikkan adalah dengan menjalankan swadharma sebagai laku spiritual, yang mana swadharma secara harfiah memang diartikan sebagai hukum yang berlaku pada diri. Tapi mengingat beberapa hukum itu, terutama yang mempengaruhi kecenderungan reinkarnasi kita adalah karma atau aksi, maka sebagai pemahaman sosial, swadharma lebih diajukan pada tugas atau kewajiban dasar yang sesuai dengan kodrat atau hakikat seseorang. Yang mana kodrat atau hakikat yang dimaksud itu adalah kecenderungan sifat mental dan fisikal yang terbentuk oleh samskara dan karma wasana. Maka itulah swadharma juga dimaknai sebagai kewajiban dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan status sosial, profesi, serta kemampuan orang itu dalam menjalani hidup dan bermasyarakat. Dan karena inti dari dharma yang eksis pada diri itu tiada lain adalah aspek keilahian yang menjadi sumber dari hidupnya sang diri, maka swadharma itu juga mestinya diarahkan pada aspek-aspek spiritual. Dengan kata lain, manusia itu hendaknya menjalankan segala aksi-aksinya itu secara sadar, tanpa terikat dan terpengaruh oleh segala kesan, agar tidak lagi timbul residu-residu karma yang baru, sehingga terbebaslah ia dari jeratan hukum samsara, lalu mengalami yoga dengan keilahian yang eksis dalam dirinya. Dan inilah yang dimaksud sebagai manunggaling kawula lan Gusti, yang secara sadar upaya untuk manunggal ini aku sebut sebagai misi. Dan karena kesadaran semacam ini jugalah orang-orang bijak senantiasa menganjurkan umat manusia lainnya untuk memupuk sifat tulus, ikhlas, dan sabar. Melalui ketulusan, kita menjaga jarak dari kesan obsesi, ambisi, harapan, dan bentuk pamrih lainnya. Melalui keikhlasan atau kerelaan, kita menjaga jarak dari kesan-kesan penolakan seperti iri, dengki, dendam, benci, kecewa, rasa bersalah, juga amarah. Dan melalui kesabaran, kita jadi makin mampu untuk mengendalikan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh segala kesan-kesan yang mengikat itu. Sobat bijak,
Kalau menjalankan aksi-aksi tanpa pamrih itu masih terasa sulit untuk diterapkan, setidaknya tunaikanlah swadharmamu itu melalui subha karma, yaitu aksi-aksi yang didasari niat atau kesan yang baik. Bila kalian adalah seorang anak, maka jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Bila kalian adalah seorang karyawan, maka tunjukkanlah etos kerja yang terus ditingkatkan. Bila kalian adalah makhluk sosial, maka jadilah orang yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Dan bila kalian adalah seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil dan mengayomi. Maka secara komprehensif, sebagai manusia, janganlah berhenti meningkatkan kualitas diri supaya bisa menunaikan swadharma itu sebaik mungkin. Maka setidaknya, walaupun kalian masih terjerat oleh samsara dan harus kembali bereinkarnasi, pada kelahiran berikutnya, kalian akan tumbuh sebagai manusia dengan nasib dan karakteristik yang jauh lebih baik. Sehingga itu bisa kalian jadikan juga sebagai batu loncatan yang mempermudah kalian guna mengalami mukti atau pembebasan. Sobat bijak, renungkanlah itu.